Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Sahabatku, saudaraku, sampai ketemu lagi. Semangat pagi. Terus kita memberi motivasi kepada banyak orang, memberi kebaikan, menebar hal-hal yang positif untuk membuat diri kita lapang, untuk membuat segalanya berlimpah buat kita, saudaraku, sahabatku. Sahabatku, saya masih ngomongin lagi tentang Nahdlatul Ulama karena posting saya di YouTube ternyata ketika malah banyak menjadi diskusi teman-teman di WA group, khususnya para alumni PMII, ya, teman-teman di Jogja banyak sekali merespon tentang tema yang saya angkat dari pemantik saya ngomongin soal NO dan potensi ekonomi jaringannya untuk bisa mandiri. Sahabatku, saudaraku, menurut teman-teman bahwa tema ini memang tema klasik dan selalu up to date, selalu menjadi perbincangan walaupun itu klasik. Karena apa? Karena memang belum ditemukan solusi alternatif apa buat Nahdlatul Ulama, buat warga Nahdien untuk menemukan satu formula grand design ekonominya itu seperti apa. Ya, seperti yang saya bilang kemarin bahwa apa sih yang menjadi perdebatan tolak ukur, itulah. Jadi teman-teman tuh banyak mempertanyakan apa sih tolak ukur kemandirian, ya kan? Karena kalau secara personal orang-orang NU itu sudah banyak yang mandiri, ya, secara orang per orang, ya, banyak orang-orang kaya, banyak pengusaha. Oke, saya setuju. Jadi dalam konteks individu memang warga NU banyak sekali yang kaya, walaupun juga kalau di bandingkan dengan yang kelas menengah atau kelas bawah, ya tetap yang kaya masih sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan nasional, bahwa sekaya-kayanya orang NU belum mampu mengendalikan ekonomi di negeri ini. Kenapa? Tidak ada konglomerat misalnya, atau sedikitlah yang ada, misalnya hanya seperti Pak Yusuf Kalla dan sebagainya. Tapi secara nasional, bagaimana aset ekonomi, aset perbankan, uang itu belum kita kendalikan, saudaraku, sahabatku. Itu secara nasional. Jadi secara individu, orang per orang, saya harus ngakui bahwa teman-teman di NU sudah banyak yang mandiri. Tapi problem yang saya angkat adalah bagaimana NU secara jamiah, ya, secara sebuah komunitas ini harusnya bisa menjadi sebuah gerakan. Dan bagaimana gerakan ini harus kita kelola menjadi sebuah gerakan yang kontinu, movement yang kontinuitasnya terus-menerus, nggak tahu sampai kapan, ila yaumil akhir bisa jadi. Tapi kenapa seperti ini harus digerakkan terus-menerus? Ya, kembali lagi kita perlu memanas-manasi, mengompori orang-orang untuk selalu diskusikan ini supaya apa? Tersadarkan. Banyak orang-orang NU yang sekali lagi syahwat politiknya itu terlalu tinggi, bahkan di komunitas jamiah sendiri NU itu kadang-kadang lebih partai politik daripada partai politik, ya, secara individu atau secara orang per orang. Tapi sebagai jamiah ini PR besar. Jadi diskusi saya dengan teman-teman di WA group, akibat respon grup atau respon dari video-video saya sebelumnya tentang bagaimana challenge tantangan NU ke depan untuk menjadi mandiri, yakni bagaimana merubah social capital, ya, jaringan yang begitu besar di NU, ya, potensi yang begitu besar di NU bisa dirubah menjadi financial capital. Kenapa? Saya melihat banyak sekali potensi-potensi ekonomi di kalangan warga NU, apalagi kalau di daerah Tapal Kuda misalnya Jawa Timur, itu yang namanya potensi-potensi laut, ikan laut, nelayan dan sebagainya itu banyak sekali, dan semua hampir banyak itu warga-warga NU. Belum kalau di desa-desa itu pertanian misalnya itu sangat melimpah sesungguhnya, di kawasan Dieng, di kawasan yang istilahnya sumber-sumber pertanian lah, itu sangat potensial sekali. Tapi lagi-lagi kan belum terkonek. Jadi
connecting potensi satu dengan yang lain ini belum terkonek lah. Inilah yang menjadi PR, bagaimana ini NU harus mampu menjadi sebuah movement, menggerakkan. Solusi yang saya tawarkan kemarin adalah bagaimana membuat role model. Nah, role modelnya seperti apa? Ya kita diskusi, karena mesti menemukan role modelnya. Ya, saya ingat ketika waktu ICMI belum muncul, ya itu nggak ada istilah diskusi, istilahnya sebatas diskusi lah maksud saya tentang ekonomi syariah misalnya. Tapi begitu ICMI muncul, ya kemudian dipelopori oleh para cendekiawan yang di ICMI memunculkan yang namanya ekonomi syariah, bank syariah, dari mulai bank muamalat sampai kemudian muncul sampai sekarang. Ya saya kira istilah bank syariah, asuransi syariah, leasing syariah itu sudah menjadi formula tersendiri, sudah menjadi komunitas sendiri, sudah menjadi ekosistem ekonomi tersendiri. Nah, NU yang punya jamiah kata orang sampai 100 juta, mestinya kan mampu kalau rumusannya tentang green design ini bisa dirumuskan. Nah ini, jadi memang tantangan pakar-pakar NU, pakar-pakar ekonomi yang punya concern terhadap Nahdlatul Ulama ya harus mau mencurahkan waktu dan pikirannya, amaliyah pikirannya untuk bagaimana menemukan sebuah gerakan ekonomi. Ya. Karena sekali lagi kalau nggak ada gerakan seperti ini ya masyarakat kita, masyarakat NU selalu masih akan termarginalkan karena arus kapitalisme, arus neolib itu terus akan menggelombang di negeri ini. Pertanyaannya apakah kita akan terus menjadi bagian dari gelombang neolib itu, apa kita akan terus menjadi gelombang kapitalisme itu, atau kita ikut yang lain seperti apa, ya kita memang harus menemukan. Nah itu challenge-nya. Jadi sekali lagi bagaimana gerakan NU ya itu harus mampu punya konsentrasi khusus untuk bagaimana menjadi sebuah movement, menjadi sebuah gerakan. Girohnya, semangatnya, semangat perjuangan di istihad iqtisadi atau jihad iqtisadi, ya perjuangan ekonomi. Nah ini yang saya kira masih kalah dengan perjuangan lawan di politik. Ya maka itu saya dorong supaya teman-teman ayo kita diskusikan, ya bahwa diskusinya selesainya kapan nggak ngerti, karena ini memang urusannya bukan urusan bola pendek, ini urusan bola panjang yang memang harus membutuhkan energi panjang. Dan saya kira arus kondisi NU saat ini itu memungkinkan untuk bisa kita fokus konsentrasi memikirkan bagaimana formulasi grand design format ekonomi Nahdlatul Ulama. Ya kalau ngomongin format NU dalam konteks gerakan keagamaan, saya kira kita sudah sepakat ini number one lah, nomor satu di Indonesia, bahkan bisa jadi gerakan nomor satu di dunia karena mengingat jumlahnya Nahdlatul Ulama itu jumlahnya terbesar secara jumlah kepada tapi lagi-lagi jumlah mayoritas ini kita masih belum bisa mengendalikan ekonomi. Kapitalisme itu masih terlalu sangat dominan dan kita akan terus diperas dan terus diserap sedot terus oleh kapitalis yang ada hari ini, saudaraku. Sahabatku, saudaraku, ini saya kira memang tantangan. Maka itu ketika kami diskusikan dengan teman-teman, karena teman-teman ada yang senior-senior di PMII Jogja, ya ini saya kira hal yang positif. Artinya teman-teman PMII sudah merasa. Saya pernah dengan teman-teman PMII di Semarang membuat super camp. Ya. Super camp itu sebuah pelatihan 3 hari 3 malam. Itu isinya teman-teman alumni PMII yang saya kumpulkan bersama teman-teman yang lain, ya lewat sebuah mekanisme khusus 3 hari itu memang ngomongin wirausaha, bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di ekonomi ya NU, di ekonomi PMII itu waktu itu begitu. Dan ini sampai berjalan 2 angkatan, super camp pertama di Semarang, super camp kedua dari Jombang. Tapi setelah itu belum ada lagi lah. Ini saya kira gerakan seperti ini yang saya maksudkan ya. Nah, nanti akan muncul sendiri tuh dari para anggota-anggota forum itu networknya masing-masing ya. Tapi seperti sekarang misalnya ada MKNO ya, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, itu masif digerakkan oleh PB ya, dan banyak orang yang ikut, bahkan bayar. Itu saya lihat sampai di hotel-hotel orang bayar semua, dan NU bisa kok nyatanya melakukan seperti itu. Nah karena didorong oleh gerakan yang masif seperti itulah maka gerakan itu jadi. Nah saya berharap
pelatihan-pelatihan, super camp atau sejenisnya bagaimana membrainwash ekonomi umat, ekonomi kaum Nahdliyin, itu harus ada forum-forum untuk bisa mengkader mereka. Maka itu yang saya coba lakukan di Jakarta Timur sebagai ketua LPNU Jakarta Timur. Yang saya bisa lakukan ya saya membuat pelatihan-pelatihan wirausahaan. Dan ini kalau pelatihan-pelatihan ini terus digerakkan terus di komunitas santri, di komunitas organisasi Banom, ya ada PMII, ada Banser, ada Pagar Nusa, ada Fatayat, Ibnu dan seterusnya lah ya. Anak-anak muda ini terus digelorakan ekonominya terus seintensif gerakan agama. Ya, dari mulai Rijalul Ansol, dari mulai tahlilan di kampung-kampung, seintensif itu gerakan ekonomi kita. Insya Allah itu nggak lama kok, yang saya yakin itu. Masalahnya sekarang sebelum kita melakukan itu ya harus dibuat grand design-nya dulu, ya. Grand design seperti apa? Nah, itu harus di movement, digerakkan. Ya, kalau memang perlu dari PB, dari instruksi untuk bisa menjadi sebuah gerakan yang kontinu seperti MKNO sampai sekian ratus angkatan ya. Nah, ini coba super camp dan sejenisnya lah ya. Itu materinya apa nanti bisa dirumuskan, tapi itu bisa menjadi sebuah cara, metodologi untuk membrainwash anak-anak muda NU untuk diinstal dengan spirit entrepreneurship, dengan mental entrepreneurship. Nanti akan menemukan gerakan itu, formulasinya seperti apa, wujudnya seperti apa, bagaimana giroh dan semangatnya warga Nahdliyin untuk menghidupkan ekonominya nanti akan terbentuk lewat sebuah mekanisme brainwash atau tadi mentransformasikan sehingga nilai-nilai entrepreneurship, nilai-nilai kewirausahaan itu muncul. Sehingga dengan begitu banyak sekali warga-warga Nahdliyin muda akan tumbuh menjadi pengusaha. Kalau saat ini kan semua alumni pesantren dan sebagainya, alumni perguruan tinggi dan sebagainya itu masih rebutan jadi karyawan, rebutan jadi PNS ya. Jadi semua rebutannya ke sana gitu lah. Jadi saya kira potensi yang lebih besar justru di wirausaha. Karena apa? Ketika ini mampu dilihat oleh siapa? Oleh orang yang mampu melihat value, nilai-nilai ya. Bagaimana potensi-potensi bisnis itu, peluang-peluang bisnis itu ada, dan itu nanti akan muncul dari situ gerakan-gerakan ekonomi seintensif gerakan keagamaan atau gerakan politik di NU. Saya kira kalau ini bisa tercapai, ini luar biasa. Ya, coba kalau saya ngebayangin di setiap ranting atau di setiap MWC ya di seluruh Indonesia itu gerakannya ada pelatihan kewirausahaan terus itu akan terbrainwash anak-anak muda NU untuk apa? Untuk bergerak menjadi wirausaha. Nanti bentuknya macam-macam pasti. Ya nggak apa-apa, itu nanti akan menjadi sebuah kemandirian, tapi brainwashnya, cuci otaknya untuk menginstal spirit, mindset, mentalitas wirausaha, itulah yang kemudian masa depan ke depan akan bisa kita berharap ya, secercah harapan itu muncul karena spirit muda Nahdliyin, kaum milenial yang hari ini ada di kaum Nahdliyin yang tersebar di semua kampus, di semua pesantren, di semua komunitas-komunitas warga Nahdliyin. Saya kira ini yang harus terus digelorakan. Sekali lagi sahabatku, saudaraku, spirit wirausahaan, spirit mentalitas entrepreneurship ini mudah-mudahan akan menjadi solusi, dan kita harus memformulasikan dengan sebuah grand design ekonomi yang saya kira terukur. Saya sering bilang, ditanyakan teman, apa sih tolak ukurnya kemandirian? Sederhana, setidaknya yang paling dasar, hilangnya proposal-proposal di komunitas NU. Karena setiap banyak NU mau bikin kegiatan, mau bikin event, bikin program, yang adalah bikinnya banjirnya proposal, dibuatnya proposal kemana-mana untuk minta-minta. Nah, coba tolak ukurnya apa? Kalau sudah tidak ada proposal, gitu loh. Tolak ukurnya ketika sudah ada proposal apa? Jadi artinya sudah ada dari internal. Ya, sebuah potensi yang tergali sehingga menjadi sebuah social capital menjadi financial capital. Begitu saudaraku ya. Jadi saya kira memang ini diskusi yang tidak instan. Saya hanya memantik saja dari banyak komunitas, mudah-mudahan bisa merespon. Dan sekali lagi, kalau Anda suka dengan diskusi ini tentang bagaimana NU dan tantangan ekonominya, saya minta Anda untuk terus subscribe di channel ini. Dan terus Anda berikan komen-komen untuk kita menjadi masukan bahan-bahan diskusi kita.